Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada kenaikan gaji DPR. Pendapatan DPR terbaru didapatkan dari kompensasi uang rumah dinas sebagai penggantinya. TB Hasanuddin menyebut pendapatan anggota DPR bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Untuk membahasnya kita sudah bersama narasumber Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Selamat siang, selamat sore Bang Indra. Sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Kabar Petang hari ini. Saya ingin konfirmasi mewakili publik yang lebih luas. Benarkah ada kenaikan gaji anggota DPR hingga nominalnya mencapai 100 juta per bulan? Jadi gini, mungkin perlu saya dudukkan dalam ini ya, alur waktu yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang kenaikan gaji nggak ada. Gaji DPR sekarang masih mengacu pada gaji atau PP tahun 2000 nomor 75 tahun 2000 PP. Jadi udah 26 tahun nggak ada kenaikan gaji. Itulah acuan kita dalam memberikan gaji kepada Dewan. Nah, sedangkan yang dimaksudkan oleh anggota DPR lain berkaitan dengan tambahan rumah, tunjangan perumahan, sebenarnya itu bukan diputuskan oleh pemerintahan sekarang. Itu diputuskan oleh pemerintahan lalu, persisnya pada 19 Agustus 2024. Nah, ya sekarang ini anggota DPR sekarang ini diuntungkan dengan keputusan pemerintahan lalu berdasarkan kajian-kajian yang pernah juga saya sampaikan dulu berkaitan dengan kondisi rumah di Kalibata. Jadi tunjangan perumahan disampaikan baik oleh anggota maupun pimpinan DPR itu di luar komponen gaji. Karena saya sebutkan di luar komponen gaji, mereka itu kami di Sekretariat Jenderal bekerja sama dengan beberapa bank himbara, bekerja sama beberapa anggota yang mengambil kredit untuk sewa rumah dalam setahun, 3 tahun, ada yang sewa mencicil rumah dalam 5 tahun. Nah, itu jaminannya adalah kami gitu ya. Nah, komponen-komponen itu adalah terpisah dari gaji. Kamilah yang mengatur dan membantu anggota baik yang untuk mencicil rumah maupun yang mencicil sewaan dalam 1 tahun sampai 3 tahun. Yang kami lakukan gitu, Mas Ferdi. Oke, artinya kemudian gajinya masih sama tapi tunjangan. Berarti yang disebutkan nominalnya mencapai 100 juta itu termasuk tunjangan kalau dikalkulasi begitu ya? Ya, setengahnya tunjangan perumahan itu besar sekitar 50.800 ya persisnya. Oke, artinya memang benar begitu ya, ada tunjangan sebesar 50 juta rupiah untuk rumah dinas begitu ya, pengganti rumah dinas. Ya, benar. Oke, ini kondisi rumah dinas yang ada sekarang ini seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya beberapa bulan lalu pada saat awal pergantian Dewan kan saya mengajak juga ke semua teman-teman media pers gitu ya, untuk melihat langsung ya. Pertama misalnya adanya penambahan anggota Dewan dari 575 ke 580, kita juga nggak punya tanah lagi ya, itu juga semacam itu. Kemudian bukan sebagian besar, ada sebagian anggota Dewan yang juga tidak bisa menghuni karena kami tidak sanggup merapikan itu dengan standar yang layak gitu ya, sehingga mereka juga jauh-jauh hari sudah kontrak sewa di luar, sehingga ya keputusannya kami laporkan kepada Rapim Dewan di periode lalu, kemudian diputuskanlah untuk diajukan ke Kementerian Keuangan dengan kondisi-kondisi objektif di lapangan gitu ya, tentang terutama kasusnya adalah soal bocoran, dan hampir setiap hujan itu pasti air ada naik ya, karena memang ada sungai yang masuk lewat ke tengah komplek di Kalibata, atau air sungai yang selalu setiap hujan tuh naik. Itulah beberapa kondisi objektif yang memang akhirnya kita putuskan untuk lebih efektif dan efisien ya dalam bentuk uang, sehingga berapapun nanti setiap periode kalau ada penambahan anggota-anggota Dewan baru akibat penambahan provinsi misalnya dan lain sebagainya, akibat penambahan jumlah penduduk, kita sudah tidak terbebani dengan harus ada menyediakan rumah, cukup dengan memberikan tunjangan perumahan semua, kecuali pimpinan Dewan memang tidak dapat tunjangan perumahannya karena sudah disediakan oleh Sekretariat Negara. Oke, Bang Indra, saya ingin menjelaskan sedikit. Ini ada tunjangan melekat, ada tunjangan lain begitu ya. Ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, PPH, termasuk tunjangan kehormatan, komunikasi, bantuan listrik dan telepon begitu ya. Ini setelah itu juga ada tunjangan rumah yang nilainya 50. Ini kalau di breakdown 50 juta ini apakah benar seperti yang disebutkan 3 juta per hari begitu? Ya, saya juga mendapatkan semacam selebaran dari publik, dari teman-teman media segala macamnya.
ada yang menggunakan bahasa kompensasi tunjangan, macam-macam dengan pendekatan bahasa-bahasa yang tidak kami gunakan. Ya itu nggak apa-apa lah, mungkin ada yang kreatif untuk membuat itu ya. Tapi intinya hampir semua anggota dewan tuh rata-rata sekitar antara 48 sampai 50 juta dari komponen-komponen itu ya. Tadi yang komponen listrik dan lain sebagainya itu sudah nggak ada karena sudah nggak masuk lagi ya. Komponen kemudian ada beberapa komponen sebenarnya sudah ada penyederhanaan dalam hal nomenklatur penganggaran. Jadi rata-rata tergantung punya anak berapa ya, berkisar antara 48 sampai 50, ada 1-2 yang 51 lah, tergantung jumlah anak yang masih ditanggung ya, usia ditanggung. Nah plus itu tunjangan perumahan, tapi itu terpisah gitu, karena beberapa anggota dewan kan juga kemudian itu langsung dipotong untuk cicilan rumah dan atau cicilan sewa rumah, dan itu kami langsung berkomitmen dengan beberapa bank himbara untuk bekerja sama. Oke, Bang Indra, di tengah situasi ekonomi yang sekarang seperti yang diberitakan banyak orang begitu ya, isu ini menjadi sentimen negatif terhadap anggota DPR karena dianggap mementingkan kesejahteraan anggota dewan saja. Apa respon Anda soal ini? Ya sekali lagi mungkin saya jelaskan, keputusan tentang adanya tunjangan perumahan itu bukan di pemerintahan sekarang loh, ini di pemerintahan lalu. Jadi kajian ini udah setahun lalu dan diputuskan di tanggal 19 Agustus 2024. Jadi ini bukan karena kemudian situasi saat ini ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja kalau bahasa tadi ya dan lain sebagainya. Tapi memang ini kajiannya sudah jauh-jauh hari, memang dalam bentuk ini. Kalaupun dilakukan pemeliharaan dan lain sebagainya terhadap perumahan Kalibata, itu akan kami sudah hitung, kami sudah kaji, itu akan jauh lebih besar yang dikeluarkan karena harus merawat rumah, semua rumah harus dirawat dengan indeks yang sudah tidak mungkin normal ya, karena rumah yang sudah tua itu di tahun 88 ya, usianya cukup lumayan untuk rumah. Jadi saya kira sangat tidak ekonomis dari berbagai pertimbangan. Oke, tapi plafon 50 juta ini kita masih penasaran munculnya dari mana angka sebesar ini? Itu kajian itu tentu Kementerian Keuangan ya, karena itu kan given. Kami mengajukan beberapa pertimbangan objektif, misalnya hunian 3 kamar di tengah kota yang tidak jauh gitu ya, itu jumlahnya berapa dalam jumlah tertentu ya, termasuk kalau apartemen dan lain sebagainya yang 3 kamar jumlahnya berapa. Beberapa DPRD di kawasan Jabodetabek termasuk DPRD DKI gitu ya. Jadi kajian-kajian itu kami buat secara komprehensif. Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ya munculnya angka 50 jutaan itu dari Kementerian Keuangan. Oke, Bang Indra, dengan kemudian munculnya isu kenaikan atau take home pay anggota DPR ini menjadi hampir 100 juta rupiah, publik bertanya bagaimana kemudian mengukur kinerja wakil rakyat ini untuk masyarakat yang lebih luas atau masyarakat yang diwakili? Ya saya kira kalau pertanyaannya politis tentu ini berpulang lagi pada anggota dewan. Toh juga saat ini RUU misalnya atau pengawasan atau juga fungsi anggaran semua dilaksanakan dengan baik ya. Publik kan juga sebenarnya tahu ya, walaupun tidak dominan, misalnya bagaimana ongkos kenaikan haji dulu ditawarkan seperti sebesar apa, kemudian DPR bisa menekan ongkos naik haji sehingga masyarakat bisa merasakan itu dengan ongkos naik haji yang lebih rasional. Kemudian bagaimana DPR juga mengawasi pemerintah supaya di seluruh pelosok tuh ada jaringan internet, semacam itu kan hal-hal kecil tuh kalau kami kumpulkan sebenarnya banyak, tapi kan publik nih mau lihat terukur misalnya soal RUU gitu yang jumlahnya, yang kuantifisirnya terlalu menurut saya terlalu simplistik ya, banyak sekali gitu. Kalau teman-teman media ikuti juga kan, coba lihat di rapat kerja betapa anggota dewan juga melakukan fungsi pengawasan itu juga dengan sangat ketat terhadap satuan-satuan organisasi, kementerian, lembaga. Fungsi itu juga tidak bisa dinafikan. Jadi saya kira banyak kinerja anggota dewan yang sekarang sudah dirasakan oleh publik sudah jauh membaik gitu saya kira. Oke, artinya saya simpulkan tidak ada kenaikan gaji anggota dewan, tapi kemudian ini adalah penambahan tunjangan untuk kebutuhan rumah dinas. Ya, dan mudah-mudahan Bang Indra dengan meningkatnya
take home pay dari anggota Dewan ini juga meningkatkan kinerjanya nanti untuk mewakili masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih kita doakan Bang Indra. Semoga. Ya, sudah bergabung dengan Kabar Petang hari ini.